Assalamualaikum, halo sahabat pecinta budidaya ikan nila. Untuk video ini saya akan membahas tentang saudara saya yang sukses dalam budidaya ikan bandeng. Dalam hal ini saya berbicara tentang budidaya ikan bandeng. Untuk ikan bandeng, saya sendiri masih awam di bidang ini. Tapi kita mengambil hikmah dari semua ini. Apapun usaha Anda, baik itu ikan bandeng, ikan lele, ikan nila, ikan mas, dan lain-lain, kalau Anda menjalani dengan serius, insya Allah Anda akan berhasil. Salah satu contoh dari saudara saya ini, dia melakukan budidaya khusus ikan bandeng dengan skala besar dan berhasil menembus bukan saja di Aceh, tapi di luar kota termasuk Medan dan Jakarta. Kalau kita berusaha misalnya ikan nila hanya skala kecil, jangankan kita menjual jauh-jauh keluar kota untuk makan sendiri juga masih kurang. Maka berusahalah yang serius. Kita tidak boleh melihat pasar di tempat kita. Kita harus berpikir seberapa luas pasar yang akan kita tempuh. Jangan kita berpikir saya akan berusaha atau budidaya ikan bandeng hanya pasarnya di lingkungan kita, di desa kita. Ini akan sulit. Tapi kita harus melihat kota mana yang akan kita tuju dan daerah mana yang akan kita pasarkan produk kita, maksudnya ikan yang kita produksi ini. Ini adalah contoh keberhasilan Anda tidak saja di ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan bandeng, udang, dan sebagainya. Tapi keberhasilan Anda ditentukan oleh kepintaran Anda dalam mengelola bidang usaha ini yang Anda pegang itu. Baik itu ikan bandeng, ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan lainnya. Tapi Anda benar-benar menguasai bidang itu dan Anda juga paham bagaimana memasarkan ikan itu, Anda akan berhasil dalam budidaya yang lagi Anda kerjakan. Ada beberapa orang yang menanyakan langsung kepada saya, Bang, ikan apa yang cocok untuk dibudidaya? Pertanyaan ini ada yang langsung kepada saya, ada juga melalui WA, dan juga ada melalui YouTube, ada juga melalui Google. Pertanyaan itu jangan ditanyakan kepada saya, sebaiknya tanyakan kepada diri Anda. Jenis ikan apa yang sesuai dengan Anda, yang cocok untuk Anda, yang bisa dibudidayakan oleh Anda. Anda jangan melihat ke yang lainnya. Anda jangan melihat seseorang yang sukses di bidangnya. Tapi Anda harus melihat berapa kemampuan Anda dalam budidaya ikan itu. Ini salah satu contoh. Saudara saya sukses budidaya ikan bandeng karena dia menguasai bidangnya. Di pihak yang lain, seseorang sukses dalam budidaya udang karena dia telah menguasai bidangnya. Ada juga yang lainnya sukses dalam budidaya ikan lele karena dia menguasai bidangnya. Sekarang saya tanya kepada Anda, bidang yang mana Anda menguasainya?
Anda lebih yakin kemana? Kalau Anda sama sekali awam dalam budidaya ikan, sebaiknya Anda pelajari dahulu. Kemudian baru Anda memutuskan bidangnya. Dalam mempelajari budidaya ikan, Anda juga harus melihat lokasi tempat. Misalnya, Anda ingin budidaya ikan bandeng, sedangkan Anda punya kolam 2x3. Ini disesuaikan. Mungkinkah ikan bandeng dibudidaya di situ? Kemudian air. Air yang di tempat Anda seperti apa? Cocoknya untuk ikan yang mana? Ini juga harus diperhitungkan. Kalau semua ini sudah siap, tempat ada, air sesuai dengan ikan yang Anda rencanakan. Maksud sesuai yang direncanakan, air ini bermacam-macam. Ada juga yang ketergantungan dengan air hujan, ada juga yang ketergantungan dengan air sumur bor, ada juga ketergantungan dengan air sungai. Kalau yang ketergantungan dengan air hujan, hati-hati untuk kolam tanah. Di saat musim kemarau, ini akan mengering, susut, baik itu kolam tanah ataupun kolam terpal, kolam tembok, dia akan susut karena teriknya matahari. Dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa, kolam akan kering, ikan juga akan mati. Tahap yang kedua, misalnya Anda memerlukan air dari sumur bor yang ditarik dengan mesin. Ini juga harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti sumurnya kering, kolam juga kering. Yang rugi juga Anda. Kemudian air sungai. Sama seperti yang tadi. Apa air sungai ini selalu airnya mengalir atau hanya sewaktu-waktu dia mengalir? Kalau misalnya selalu mengalir, Anda harus lihat sungai ini dari mana. Kalau sungai ini datangnya dari bekas limbah pabrik, limbah rumah, nanti kolam Anda akan tercemar, ikan juga mati. Semuanya harus Anda perhitungkan. Sekarang Anda tinggal memilih usaha apa, budidaya ikan nila apa yang cocok untuk Anda. Demikianlah video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.